Halo semuanya, selamat pagi. Selamat datang di podcast ASN bersama saya Alekansa. Saya berpenempatan di BPTD kelas 2 Bali, Satuan Pelayanan Pelabuhan Sampalan. Hari ini kita akan melaksanakan podcast tentang stereotip ASN bersama narasumber kita, Kak Bagas. Halo Kak Bagas. Halo Kak Alia, Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Kak Alia gimana kabarnya? Sehat kah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak, hari ini kita akan melaksanakan wawancara mengenai stereotip ASN. Boleh. Seru tuh, seru. Pasti udah pada nggak asing dong dengar kata stereotip ASN. Menurut kakak nih, apa sih stereotip ASN itu? Baik, stereotip ASN ya. Stereotip ASN itu lebih ke pandangan orang gimana sih tentang ASN. Tapi kebanyakan stereotip ini arahnya ke paradigma yang negatif. Jadi anggapan-anggapan yang negatif tentang ASN gitu Kak. Nah, banyak kan kak ya tanggapan negatif tentang ASN. Kalau ASN tuh katanya susah dipecat, kalau ASN tuh kerjanya katanya lambat-lambat. Nah, gimana sih menurut kakak mengatasi isu-isu yang beredar seperti itu? Nah, untuk mengatasi isu-isu yang beredar seperti itu, makanya kita adain podcast ini. Biar paradigma yang negatif itu bisa hilang gitu. Bener banget, Kak. Kita harus memberi pengetahuan kepada masyarakat bahwa ASN tidak seperti itu. Menurut Kakak nih, gimana sih cara Kakak menjadi ASN yang memberikan stereotip yang baik kepada masyarakat? Gimana cara saya ya biar stereotip ASN ke masyarakat, ke saya itu baik. Nah, dan kita tahu kan ada core value ASN ya, berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, dengan kita melaksanakan core value ASN yang berakhlak tadi, maka stigma-stigma yang negatif dari masyarakat ke ASN itu bisa hilang. Jadi, sebagai ASN, kita harus benar-benar mengamalkan core value ASN yaitu berakhlak. Pasti belum pada tahu nih, Kak, apa sih berakhlak itu? Nah, yang tadi saya sebutin berakhlak yaitu akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Gitu. Nah, baik, Kak. Stereotip yang pertama, ada nih stereotip kalau ASN tuh katanya susah dipecat. Gimana nih pandangan Kakak menurut stereotip itu? Wah, ASN susah dipecat ya. Malah setelah saya menjadi bagian dari situ, menurut saya hal itu yang paling mudah terjadi malah. ASN tuh bisa mudah dipecat, apalagi yang baru-baru ini terkait pemilu ya. Kan banyak tuh di mana-mana ASN netral, TNI, Polri netral. Nah, banyak yang mengira itu netral itu nggak bisa mencoblos. Nah, salahnya di situ. Netral tuh nggak boleh mencoblos. Padahal netral yang sebenarnya itu adalah ASN tidak boleh eh, terlibat dalam politik praktis yang mana mengkampanyekan, menyuarakan hak pilihnya, dia pilih siapa, pilih siapa. ASN itu netral maksudnya itu tidak boleh mengikuti politik praktis. Jadi kita nggak boleh tuh ikut-ikutan kampanye, nge-share tentang paslon baik satu, dua, atau tiga. Jadi ASN netral tuh harus benar-benar dijaga. Nah, gimana sih kalau ASN tuh nggak netral? Nah, salah satu kewajiban ASN itu ialah menjaga netralitas. Jadi ketika kita ditemukan tidak netral, ada bukti-buktinya, itu bisa terancam kita dipecat melalui proses-proses yang sudah diatur dalam undang-undang tentunya, Kak. Begitu. Jadi, stereotip ASN susah dipecat itu menurut saya kurang tepat ya. Karena menjaga netralitas salah satunya itu jika kita tidak netral, kita bisa dipecat gitu. Wah, sudah jelas belum nih? Makasih ya Kak Bagas. Kak, ada lagi nih Kak. Katanya stereotip ASN itu kerjanya leha-leha. Gimana nih menurut Kakak? Hmm, ASN kerja leha-leha. Kayak tadi saya sudah bilang sih, kita ada core value namanya berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kalau berakhlak ini benar-benar diamalkan, kita diem gak ada kerjaan aja, itu kita bisa gelisah. Kita takut nih, wah kinerja kita kurang,
nanti di penilaian kinerja kita ada yang bermasalah, itu akan berpengaruh nantinya ke karir kita ke depannya. Jadi kalau kita leha-leha, itu akan berpengaruh tuh nanti baik di lingkungan kerja, karir kita ke depannya, berpengaruh banget. Jadi sebagai ASN kita harus benar-benar melakukan atau mengamalkan core value ASN yang itu berakhlak. Jadi nggak ada tuh namanya leha-leha dalam ASN. Jadi kita harus benar-benar kompeten sebagai ASN yang mana kita adalah uh, pemberi layanan ke masyarakat. Jadi stigmanya itu atau mindsetnya itu kita melayani, bukan dilayani. Jadi nggak ada cerita-cerita leha-leha dalam melayani masyarakat. Harus pol-polan. Kak, aku kepo nih. Tadi kan kakak menyinggung masalah karir lambat nih. Nah, ada juga nih Kak, stereotip kalau katanya ASN itu karirnya lambat. Jadi kalau kita mau naik itu harus ganti-gantian dulu kadang sama senior kita. Wah, Gimana tuh Kak? karir lambat sih nggak ada ya di ASN. Contohnya aja kayak Pak Kris. Kalau Mbak Alia tahu Pak Kris Kuntadi, wah itu keren banget. Keren Beliau banget Kak. beliau merintis karir dari 2C sampai sekarang sudah jadi 4E. Kalau kita hitung-hitung jika naik per tahun itu naik pangkat tuh per 4 tahun, mustahil rasanya Pak Kris ini dari 2C atau 2B ke 4E. Butuh 40-an tahun kalau kita hitung-hitung ya. Nah, tapi dalam dunia ASN, karir lambat tuh nggak ada. Asal kita mau mengejar. Karir lambat iya, kalau kitanya diem. Tapi kalau kita mau ngejar terus, pendidikan kita kejar, pelatihan kita kejar, pokoknya belajar sejauh-jauhnya, setinggi-tingginya. Gampang, karir di ASN tuh gampang kalau kita mau belajar. Bener kata Pak Kris yang waktu saya ada belajar kemarin waktu lacar, hanya orang gila yang mengharapkan hasil bagus, tapi effortnya biasa-biasa aja. Nah, jadi kalau kita dalam ASN, effortnya luar biasa, hasilnya pasti luar biasa juga. Wah, makasih banget nih Kak, memotivasi sekali. Menurut Kakak nih tadi kan menyinggung kalau motivasi kita bagus, hasilnya juga bagus kan? Pasti nih Kak, banyak dong yang bingung kayak gimana sih caranya biar motivasi kita baik, biar kita bisa meningkatkan kinerja kita. Oke, motivasi ya. Menarik, menarik. Kalau saya sendiri, motivasi saya atau moto hidup saya dalam bekerja yaitu jangan mencari orang baik, tapi jadilah orang baik. Nah, masih banyak orang baik di Indonesia, tapi jangan kita cari. Kalau bisa kita jadi orang baik tersebut gitu. Jadi itu motivasi saya biar dalam bekerja itu selalu semangat dan memberi performa terbaik. Nih, menyinggung ke yang tadi nih Kak, berarti kita harus berkompetensi dong supaya kita mendapatkan jenjang karir yang bagus. Tapi nih Benar-benar. Kak, ada nih stereotip katanya ASN ini rendah kompetensinya, katanya berkompetensi rendah. Gimana nih menurut Kakak? Waduh, ASN kompetensi rendah. Wah, sebagai ASN saja kita sudah dituntut untuk berorientasi pelayanan. Di awal banget tuh berakhlak berorientasi pelayanan. Namanya kita memberi pelayanan ke masyarakat, itu harus pelayanan yang terbaik. Jadi, untuk memberikan pelayanan terbaik, juga kompetensi SDM-nya itu juga nggak asal-asalan pastinya. Ada banyak proses-proses tahap seleksi sehingga kita bisa menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Itu banyak. Kompetensinya juga beda-beda. Ada dari matra laut, darat, udara, kereta api, dan juga dari kampus-kampus umum. Nah, dari kampus Ketarunaan atau Kementerian Perhubungan dan kampus umum juga nggak dibeda-bedain tuh. Sama aja. Kalau misalkan dari kampus perhubungan tapi kompetensinya nggak mencukupi, ya juga ditolak pastinya. Kalau misalkan dari kampus umum lebih kompeten, pasti diterima, pasti diambil. Jadi nggak menutup kemungkinan kampus umum lebih daripada uh, SDM dari kampus perhubungan. Itu balik lagi ke kompetensi orangnya lagi. Jadi kompetensinya itu nggak dibeda-bedain dia dari kampus mana. Yang dilihat itu apa sih value yang ada di diri orang tersebut sehingga layak nih dinyatakan sebagai ASN. Gitu Kak. Wah, benar sekali itu Kak. Kak, ada lagi nih stereotip yang lain. Masa katanya ASN itu diisi sama orang tua aja sih?
Kita nih masih muda-muda loh padahal kan, tapi ada stereotip bilang kalau ASN itu diisi sama orang tua aja. Gimana nih menurut kakak? Wah, belum pada tahu nih. ASN diisi orang tua doang. Salah banget. Contohnya, ini samping saya, Kak Alia. Kak Alia kalau boleh tahu umurnya berapa nih, Kak? Aduh, sebenarnya sih udah tua, Kak. Mungkin tua, tuan saya pada Kak Bagas kayaknya. Mm, Aku 23 Kak. Kakak Oh, berapa? kalau aku sih 24. Nah, Oh, tuan 23, aku, Kak ya. 23, 24 tuh masih tergolong muda loh. Bahkan ada teman-teman kita yang masih di umur 20, Bener banget, 19. Itu ada. bener banget, Kak. Jadi, kalau dibilang ASN yang diisi tua-tua aja, salah besar sih. Banyak kok generasi-generasi muda yang sudah memiliki mindset ingin melayani publik, ingin mengabdi pada negara. Banyak, banyak banget. Bener banget tuh, Kak. Mungkin mereka nggak tahu kali, Kak ya. Nggak pernah lihat kali ya. Mungkin ya. Kak, pernah nggak denger gabut? Tahu nggak gabut tuh apa? Gabut itu nggak ada kerjaan, gabut. Biasanya sih generasi muda Oh, sekarang gabut main Mobile Legend. oh, Kak, tahu nggak orang-orang bilang gabut tuh apa? Apa tuh? Katanya ASN itu gabut, makan gaji buta. Waduh, gaji buta. Bahaya nih gaji buta. Wah, gaji aja ada yang buta, Kak ya. Wah, bahaya, bahaya. Gimana tuh menurut kakak tuh stereotip kalau ASN tuh makan gaji buta? ASN nggak makan gaji buta, mana ada. ASN tuh bener-bener kerja, gaji buta tuh, nggak ada itu. Kita tuh kerja melayani masyarakat, melayani apa, mengabdi pada negara, pada instansi, pada pimpinan. Nggak ada kita gaji-gaji buta. Kita telat absen, wah selesai. Kurang udah. Jadi nggak ada tuh yang namanya gaji buta. Cuma duduk-duduk, datang minum kopi, pulang. Wah, nggak ada kayak gitu. Apa? Nggak ada. ASN tuh bener-bener dituntut untuk bagaimana memberikan kontribusi terbaik untuk negara dan juga untuk masyarakat luas. Jadi, nggak ada ASN makan gaji buta. Bener banget, Kak. Wah, makasih banyak nih, Kak, atas semua pengetahuannya. Sama-sama. Emang sih, Kak, orang mengomentari itu lebih mudah daripada melaksanakannya. Betul, betul, Nah, betul. menurut kakak nih, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari podcast kita hari ini apa nih, Kak? Kesimpulannya dari podcast kita hari ini ya yaitu yang pertama tadi bahwasannya semua stereotip negatif itu nggak benar adanya. Jadi semua itu salah karena apa yang sudah kita jelaskan tadi nggak ada itu hal-hal yang seperti itu di ASN. Jadi kalau masyarakat berpikir bahwasannya stereotip-stereotip negatif itu ada di ASN itu salah besar karena sebagai ASN kita memiliki core value berakhlak. Dari tadi saya tekankan terus nih berakhlak, berakhlak, berakhlak. Karena memang itu salah satu juga hal yang membuang stereotip negatif soal ASN, yaitu berakhlak tadi. Makasih banyak nih, Kak, atas kesimpulannya, atas semua pengetahuan yang kakak berikan. Sama-sama, semoga bermanfaat juga pada penonton nih. Amin. Jadi, intinya jangan lupa terapkan ASN berakhlak. Bener gak nih, Kak? Betul banget, berakhlak itu core-nya kita. Siap. Udah dulu deh nih, Kak, podcast kita hari ini. Makasih banyak ya. Terima kasih juga Kak Alia udah mau Sampai sharing-sharing jumpa. bareng. Bye-bye semuanya. Bye.